Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oh ya, jangan lupa kalian siapkan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-5 dan 6. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Udin dan Mutiara rukun dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Ayo bersama-sama kita membaca teks berikut ini. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, sedangkan Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Anak-anak, setelah mengamati gambar dan membaca teks tadi, ayo sekarang bersama-sama kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Ya, karena setiap anggota keluarga selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Soal nomor 2. Apa sih akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? 1. Misalnya, rumah akan terlihat kotor. Pekerjaan akan terasa berat dan lama selesainya jika tidak dikerjakan bersama-sama. Soal ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya, sikap Udin dan Mutiara mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Jelaskan alasannya. Coba siapa yang tahu? Karena dengan bekerja sama dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Soal ke-6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Coba kalian jelaskan alasannya. Ya, karena dengan bekerja sama dapat mempererat hubungan baik antara Udin dan Mutiara, sehingga tercipta kerukunan di antara mereka. Soal nomor 7. Coba kalian tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Contoh ya anak-anak. Contoh 1, saya membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, membersihkan halaman, ya, membantu ibu mencuci piring, membantu ayah mencuci sepeda. Contoh-contoh tersebut merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita melakukan kerjasama, membersihkan rumah, ya, itu merupakan contoh sila ketiga, bekerja sama dengan keluarga membersihkan rumah.
Soal terakhir, apakah makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ayo, siapa yang tahu? Kemarin sering kita bahas soal ini ya. Cepat kaki ringan tangan adalah apa? Giat bekerja atau rajin bekerja. Anak-anak, ayo bersama-sama kita temukan ungkapan pada kalimat berikut ini. Dan ayo kita artikan bersama-sama. Kalimat pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Yang termasuk ungkapan pada kalimat ini adalah kata apa ayo? Ya, rendah hati, yang artinya tidak sombong. Kalimat kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Mana yang termasuk ungkapan? Ya, yang termasuk ungkapan adalah buah hati, yang artinya anak. Kalimat ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayahnya. Yang termasuk ungkapan pada kalimat ketiga adalah apa ayo? Buah tangan ya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Kalimat keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Mana yang termasuk ungkapan? Ya, yang termasuk ungkapan adalah cepat kaki ringan tangan, yang artinya rajin bekerja atau giat bekerja. Kalimat kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Pada kalimat kelima, yang termasuk ungkapan adalah kepala dingin. Apa artinya kepala dingin anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, kepala dingin artinya tenang dan sabar dalam menghadapi masalah. Anak-anak, ayo bersama-sama kita baca teks percakapan di bawah ini. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kemudian Mutiara berkata, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu menjawab, wah ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin berkata, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kemudian ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin berkata, "Bah, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi." "Baik, aku setuju." Ibu berkata, "Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat," kata ayah. Dari bacaan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya.
Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi kita harus saling menghargai. Anak-anak, setelah membaca teks percakapan tadi, sekarang ayo bersama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ayo, tadi membicarakan tentang apa? Tentang rencana berwisata atau rencana liburan. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Ya, tadi ayah ingin mengajak anaknya berwisata pada hari Minggu. 3. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ayo, siapa saja tadi yang mengusulkan tujuan wisata? Ya, Udin dan Mutiara. Soal keempat. Kemana Udin ingin berwisata? Ayo, siapa yang tahu tadi Udin mengusulkan kemana? Ya, Udin mengusulkan berwisata ke kebun binatang. Soal 5. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ya, tadi Mutiara mengusulkan berwisata ke pegunungan. Soal ke-6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Ya, di sini ada beberapa contoh jawaban. Misalnya, karena diambil jalan tengah, boleh. Atau karena diselesaikan dengan kepala dingin, juga boleh. Atau karena Mutiara mau mengalah kepada adiknya Udin, boleh. Jadi 3 jawaban itu boleh ya. Soal nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ya, sila ke-4. Soal nomor 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Ya, tadi ayah sudah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengusulkan kemana tujuan wisata. Ya, nomor 9. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Ya, tadi di nomor 7 sudah dijawab, sila ke-4. Kenapa sila ke-4? Karena musyawarah adalah contoh penerapan sila ke-4 Pancasila. Anak, pembahasan kali ini masih berhubungan dengan wisata keluarga Udin dan Mutiara. Ayo bersama-sama kita baca dan lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang ada di sampingnya. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Diambil apa kira-kira anak-anak? Ya, diambil jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa? Sudah bangun. Ibu, kakak dan Udin sedang mempersiapkan apa kira-kira anak-anak? Ketika kita akan berwisata, kita harus mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Coba jawaban yang sesuai apa? Jalan tidak macet.
sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir, kira-kira memarkir apa anak-anak? Ya, memarkir mobil. Ibu Udin dan kakaknya antri. Membeli apa? Ketika kita akan masuk ke tempat wisata, kita harus membeli apa dulu? Ya, membeli tiket. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Oh ya, Ibu minta bantuan, dukungan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.